Selamat pagi saudara-saudara. Kuliah kita hari ini adalah tentang politik kriminal yang disajikan di semester 2 khusus untuk S2 yang mengambil hukum pidana ekonomi. Kita langsung aja pada perkenalan dan silabi. Perkenalan dan silabi ini adalah tatap muka yang pertama. Perkenalkan, saya Dr. Rehnalumken Ginting SHMA ya, yang memberikan mata kuliah politik kriminal nanti bersama Dr. Sulistianta SHMH. Adapun silabi kita bagi atas 16 kali tatap muka. Yang pertama tadi perkenalan dan silabi itu sendiri. Terus yang kedua adalah bagaimana kita melihat beberapa literatur yang ada yang nantinya menjadi acuan kita ya. Pertama itu adalah dari Alfian tentang komunikasi politik dan sistem politik Indonesia. Yang kedua Anderson, yaitu Public Policy Making Law. Yang ketiga dari Susanto tentang kriminologi ya. Nah, ini hanya literatur acuan aja, masih bisa diacu dari literatur lain yang terkait ya. Selanjutnya pada tatap muka yang kedua adalah masalah segala usaha rasional dari masyarakat. Jadi masyarakat ingin membuat usaha yang secara rasional bisa menanggulangi kejahatan. Lalu yang ketiga adalah penanggulangan kejahatan itu sendiri. Ya, karena kalau kejahatan terus, ya hidup kita makin gak nyaman di dalam masyarakat. Oleh karena itu kita munculkan di dalam tatap muka yang keempat adalah komunikasi politik. Kenapa penting komunikasi politik? Ya, kita berkomunikasi politik ini untuk bagaimana menanggulangi kejahatan ya, yang nantinya itu bisa dirumuskan dalam berbagai aktivitas penegak hukum. Oleh karena itu di dalam tatap muka yang kelima kita melihat aktivitas pembentuk undang-undang. Ya, pembentuk undang-undang di sini adalah DPR dan pemerintah. Kemudian yang keenam adalah aktivitas kepolisian. Nah, ini kejahatan, orang yang melakukan kejahatan akan berhadapan langsung dengan kepolisian sebagai mewakili negara. Kemudian yang ketujuh adalah aktivitas kejaksaan. Ini nanti yang menuntut si pelaku kejahatan setelah perkaranya diproses terlebih dahulu di kepolisian di tingkat penyidikan. Kita sudah sampai pada tatap muka yang ketujuh. Nanti kita ada UTS. Dari tatap muka pertama sampai ketujuh sebenarnya ada kuis atau ujian-ujian kecil yang nantinya digabung dengan nilai UTS itu sendiri. Setelah itu kita lanjutkan pada tatap muka yang ke-9 karena UTS itu adalah tatap muka yang ke-8 ya. Sebelum sampai pada tatap muka yang ke-9 setelah UTS biasanya ada tugas membuat makalah. Makalah ini terdiri dari 4P, pendahuluan, permasalahan, pembahasan, penutup ya. Dan siapa tahu nanti makalah itu bisa menjadi embrio tesis saudara. Lalu kita sampai pada tatap muka yang ke-9 yaitu aktivitas pengadilan. Jadi perkara yang tadi sudah ditangani di kepolisian, di tingkat penyidikan, kemudian ditangani oleh kejaksaan, di tingkat penuntutan, lalu oleh jaksa diajukan ke pengadilan. Lah pengadilan mengadili perkara itu dan memutuskan.
guilty or not guilty, salah atau tidak salah. Kemudian aktivitas 10, aktivitas aparat eksekusi pemidanaan. Jadi nanti kalau sudah putusan hakim itu sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, artinya inkrah pangewisde, ya, artinya tadi sudah ada upaya banding, upaya kasasi, peninjauan kembali. Nah, semua upaya-upaya hukum sudah habis sehingga perkara itu menjadi pasti untuk dieksekusi, ya. Artinya dia bisa dilakukan eksekusi, ya. Tidak ada upaya hukum lain. Jadi ada orang yang nggak mau banding, jaksa nggak mau banding, terdakwa nggak mau banding, ditunggu 14 hari. Nah, setelah 14 hari nggak melakukan banding, maka putusan pengadilan negeri menjadi inkrah karena upaya banding tidak dilakukan. Di tatap muka yang ke-10, aktivitas aparat eksekusi pemidanaan. Jadi pemidanaan ini itu yang melaksanakan, eksekutornya adalah jaksa. Lalu ditempatkan di mana? Nah ini, kalau dia pidana penjara, dia ditempatkan di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara. Lah petugas di sana, di rumah tahanan negara atau pemasyarakatan, itu adalah aparat eksekusi pemidanaan. Kemudian kita masuk pada tatap muka yang ke-11, social policy, ya. Karena kejahatan begitu berkembang, ya. Jadi ada kebijakan sosial, kebijakan masyarakat. Bagaimana sih mengatasi kejahatan yang begitu berkembang sehingga membuat hidup ini semakin tidak nyaman, ya. Kemudian yang ke-12, peningkatan kesejahteraan masyarakat, ya. Jadi kalau kesejahteraan masyarakat sudah meningkat, itu kejahatan pasti berkurang, ya. Nah, itu perlu bisa menjadi barometer juga untuk adanya politik kriminal ini. Kemudian aktivitas yang tatap muka yang ke-13 adalah warga negara dan penegak hukum. Karena terus terang yang menjadi sasaran mata kuliah ini adalah warga negara yang nantinya terkena atau berhadapan dengan kejahatan, penegak hukum yang menghadapi kejahatan. Ini masuk dalam lingkup politik kriminal. Kemudian yang ke-14, perlindungan masyarakat. Jadi masyarakat harus dilindungi dari berbagai kejahatan supaya masyarakat nyaman hidupnya. Aktivitas yang tatap muka yang ke-14 adalah perlindungan masyarakat. Lalu yang ke-15, studi kasus. Kita akan bisa melihat bagaimana politik kriminal menjadi suatu yang menarik kalau kita sudah masuk pada studi kasus. Setelah itu untuk mengakhiri perkuliahan kita, tatap muka yang ke-16 adalah UAS, ujian akhir semester. Nanti di tengah-tengah antara kuliah 9 sampai kuliah yang ke-15 itu juga masih ada kuis atau ujian-ujian kecil dan nilainya nanti digabung dengan UAS. Jadi nilai akhir adalah ujian tengah semester dan ada UAS atau ada kuis ataupun ujian-ujian kecil dalamnya, itu menjadi satu kesatuan dengan UTS. Demikian juga kuis atau ujian-ujian kecil menjelang UAS itu nanti nilainya menjadi satu kesatuan dengan UAS, sehingga jumlah nilai dari UTS dan UAS setelah dijumlah dibagi 2, itulah nilai akhir. Saudara-saudara, saya kira cukup sekian tatap muka kita yang pertama. Nanti kita lanjutkan secara lebih mendalam karena kita sudah masuk pada inti dari perkuliahan, yaitu kita mulai dari segala usaha rasional dari masyarakat dalam rangka menanggulangi kejahatan. Sekian dan terima kasih, sampai ketemu pada kuliah mendatang.